Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ketemu lagi di Kongko Pesantren Kebangsaan ya. Pada malam hari ini saya Yoga Putra Prameswari yang akan memandu kawan-kawan di rumah. Kita akan ketemu di topik yang hampir sama dengan minggu lalu, yakni mengelola negara, tetapi topik spesifiknya adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, pada malam hari ini telah datang seorang narasumber, kolega saya di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, yakni Mas Zunuwanus Gulamanar. Selamat malam, Mas Gulam. Selamat malam Mas juga. Ya, terima kasih atas kesediaannya mampir ke KPK Kongko Pesantren Kebangsaan, Mas Gulam. Nah, Mas Gulam ini sebagai seorang pakar inovasi dan kebijakan dan juga sudah menuliskan sebuah buku, betul nggak Mas? Mempertegas akuntabilitas. Nah, sebelum masuk kita pada pembahasan mempertegas akuntabilitas, nah saya ingin bertanya ke Mas Gulam yang hari ini cukup ramai diperbincangkan terutama di sosial media ya. Kalau bisa mungkin Mas Fikri nanti menampilkan ya terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang anak nakal. Nah, anak nakal ini diminta ke barak militer. Nah, ini sebagai pendidik sekaligus bertahun-tahun menjabat sebagai sekretaris Keluarga Pramuka Jawa Tengah. Nah, mensikapinya ini seperti apa, Mas Gulam? Ya, terima kasih Mas Yoga dan juga sahabat-sahabat semua yang menyimak podcast ini ya. Ini hal yang menarik ya, karena pasti ada pro dan kontra. Dan dalam kacamata saya ya, ini bagi saya merupakan hal yang baru. Ini sebuah inovasi, begitu kan? Nah, kenapa inovasi? Karena selama ini tindakan pemerintah maupun pemerintah daerah terkait dengan kenakalan anak-anak atau kenakalan remaja kan hanya kemudian ditangkap, dirazia, kemudian diberikan pembinaan, dan pembinaan itu juga tidak terukur ya. Mungkin cuman ya kelasnya diceramai saja, kemudian selesai gitu kan, mungkin ada wajib lapor gitu kan. Nah, ini kebetulan menariknya karena yang memiliki ide ini juga memiliki channel publikasi berupa media sosial, yang itu mulai dari proses sebelum, pada saat, dan kemarin-kemarin baru selesai itu diekspos terus gitu kan. Jadi ini bagian dari proses transparansi ya. Apa yang dilakukan itu publik memiliki hak untuk melihat, untuk mengetahui ya. Dan aspek keterbukaannya, ketika ada hal yang ditanyakan, beliau juga tidak segan-segan untuk menjawab, walaupun mungkin jawabannya juga memancing diskusi dan kontroversi lebih lanjut. Tapi bagi saya yang perlu kita pandang dari sisi positifnya adalah ini sesuatu yang baru, kemudian kita sebagai publik memiliki kesempatan untuk bisa melihat itu. Nah, yang kita tunggu tinggal hasilnya. Hasilnya ya. Iya, hasilnya, outcome-nya nanti bagaimana. Karena ini kan sudah selesai. Nah, apakah selesai itu kemudian nanti adik-adik kita itu ada perubahan perilaku ya, seperti yang diharapkan atau tidak. Dan ini merupakan bagian dari evaluasi menurut saya, apakah langkah inovasi ini efektif atau tidak. Nah, kalau misalnya efektif, tentu nanti akan menimbulkan tren baru dalam konteks menangani anak-anak yang atau remaja-remaja yang nakal. Tapi ketika tidak efektif, itu juga akan menjadi, bagi saya akan menjadi hal yang baik, karena kemudian ini menjadi bukti, evidence bahwa ternyata treatment seperti ini yang dicobakan sebagai sebuah inovasi ternyata belum efektif. Jadi saya memandang ilmu yang saya tekuni, ilmu sosial, dalam hal ini adalah ilmu pemerintahan, itu terbuka terhadap berbagai dinamika dan perubahan, termasuk tadi inovasi. Mungkin kita yang tidak terlalu paham atau tidak begitu tahu, terkaget-kaget gitu kan, loh kok seperti ini pendekatannya, menimbulkan kegaduhan dan sebagainya.
inovasi di mana-mana pertama kali pasti menimbulkan kegaduhan. Iya. Ya, Mas Gulam, ini Mas Gulam kan dari kecil sudah mengikuti pramuka dan kemudian melanjutkan studi di ilmu pemerintahan dan sekarang menjadi staf pengajar di ilmu pemerintahan. Nah, ada keterkaitannya nggak sih Mas dari dulu ketika ikut pramuka kemudian akhirnya punya interest atau ketertarikan begitu belajar di ilmu pemerintahan? Ya, pramuka itu kan bagi saya identik dengan aktivitas yang melibatkan orang lain ya. Nah di dalam ilmu sosial kan juga itu kajiannya adalah interpersonal, berhubungan dengan orang lain, membangun komitmen, melaksanakan komitmen dan sebagainya. Nah saya melihat ada benang merah dengan ilmu pemerintahan, bukan masalah urusan merintah-merintah ya, tapi urusan bagaimana mengelola atau menjalankan tata kelola. Karena orang mungkin memandang apa sih ilmu pemerintahan gitu kan, tapi coba kita cermati, memerintah atau mengelola urusan-urusan publik itu kan sesuatu yang sangat penting, karena melibatkan orang banyak, melibatkan sumber daya yang banyak. Bisa kita bayangkan kalau ilmunya tidak ada, terus bagaimana kita memiliki strategi? Orang mengatakan loh itu kan tata kelola manajemen secara umum begini-begini, oke, itu bisa masuk gitu kan, tapi yang lebih spesifik di dalam pemerintahan itu ada relasi kekuasaan antara yang memerintah dan yang diperintah, begitu pula sebaliknya ada dinamika-dinamika politik yang terjadi di antara keduanya. Kemudian kalau kita bicara bahwa bagaimana ketertiban masyarakat itu muncul, itu kan harus ada peranata. Peranata sosial tidak cukup, harus ada peranata yang sifatnya legal, aturan, kebijakan dan sebagainya. Nah, membuat aturan dan kebijakan itu juga bukan hal yang mudah. Mengimplementasikan, menjalankannya lebih tidak mudah lagi gitu kan. Lah kalau tidak ada orang yang tertarik untuk mempelajari hal-hal seperti ini bagaimana? Karena pemerintahan itu menurut saya sangat dinamis. Kita tidak bicara misalnya inovasi atau dinamika itu kan lebih banyak kita pinjam dari ilmu eksakta gitu. Tapi ketika kita masuk ke ranah ilmu sosial, itu juga dinamika itu ya perlu kita sikapi, termasuk juga berkaitan dengan masalah inovasi. Kita menemukan cara baru dalam mengelola, dalam tadi misalnya ini ada masalah sosial. Nah, bagaimana kita mendekati masalah sosial itu? Apakah kita kemudian by template gitu? Dulu kayak gini, ya wis ngene. Nah, itu kan nggak akan berkembang. Nah, di ilmu pemerintahan salah satu yang saya bangga saya pelajari yaitu bagaimana kita menghadapi, merespon dinamika masyarakat, termasuk dinamika di dalam pemerintahan sendiri. Pendekatan-pendekatan teknokratis itu kan sekarang tidak lagi bisa by template, by design, tapi mungkin justru muncul inovasi-inovasi atau terobosan yang mungkin tidak akan pernah dipikirkan orang. Ya, beberapa daerah yang saya sempat bisa riset, misalnya di Banyuwangi, di Kulon Progo, misalnya di Surabaya, itu kan banyak cerita-cerita yang wah kok ternyata bisa ya gitu kan. Kita nggak pernah memikirkan ada mall pelayanan publik digital misalnya. Walaupun mungkin opo kuwi gitu kan, apakah kita sudah punya literasi digital yang memadai, tapi ternyata di Surabaya dan di Banyuwangi itu bisa berjalan gitu. Ya tentu dengan berbagai dinamikanya. Tapi itu menurut saya juga bagian dari inovasi dan terobosan di dalam tata kelola pemerintahan. Mas Gulam, saya mau tanya, berarti ini mata kuliah yang paling favorit menurut Mas Gulam berarti inovasi kebijakan ya. Nah, di ilmu pemerintahan tuh selain inovasi kebijakan, apa yang Mas Gulam paling merasa paling penting dan paling favorit yang bisa dipelajari oleh teman-teman yang mungkin hari ini masih SMA dan kayaknya tertarik ini dari obrolan kita soal inovasi kebijakan. Selain inovasi kebijakan, apa sih Mas Gulam yang menarik di ilmu pemerintahan FISIP Undip kira-kira? Ya tadi kita bicara inovasi, terus tadi ada kebijakan. Nah, kebijakan ini sebenarnya yang menurut saya inti dari ilmu pemerintahan. Karena kebijakan itu kan menjadi kewenangan pemerintahan. Namun pemerintah sekarang kan tidak bisa lagi hanya bekerja sendirian. Ya, di luar sana kita mendengar ada triple helix, pentahelix dan sebagainya, di mana pemerintah
dalam tanda kutip harus melibatkan unsur-unsur di luar pemerintah supaya kebijakannya menjadi lebih komprehensif, lebih memberikan makna yang lebih luas, manfaat yang lebih luas gitu. Jadi kebijakan publik, kebijakan sektor publik itu bagi saya adalah ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari di dalam pemerintahan. Mari kita lihat sajalah di sebuah komunitas RT, RW gitu kan. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin bapaknya jadi ketua RT, ketua RW atau mungkin pernah ngerasain itu kan ya bagaimana mengelola satu RT 20 kepala keluarga itu kan seperti mengelola negara. Betul. Tidak punya perangkat-perangkat apa tapi urusan keamanan, kenyamanan, sampah, kucing liar, kesehatan, sanitasi, hygiene dan sebagainya. Nah, ilmu itu sebenarnya bagaimana kita mengelola itu. Termasuk juga manajemennya, misalnya saya kebetulan di perumahan menjadi satu perumahan yang menginduk ke RT yang lama, tapi secara tata kelola kan harus membuat sendiri. Nah, sehingga ya udah kita berbagi tanggung jawab karena kita tidak mungkin untuk melibatkan pihak ketiga, entah kita meminta security atau tenaga yang lain karena 20 KK ini terlalu sedikit ukurannya untuk sebuah RT, sehingga ya kita berbagi tugas dan di situ adalah seni bagaimana kita melakukan tata kelola. Jadi kebijakan menurut saya itu hal yang sangat penting dan nanti misalnya kita tidak bekerja di sektor pemerintahan pun ini sangat bermanfaat. Di sektor swasta misalnya, mau nggak mau swasta kan sekarang ada hubungannya dengan pemerintah. Mungkin bagi Gen Z sekarang ada yang namanya GRO, posisi Government Relation Officer. Ya. Jadi apa sih tugasnya? Tugasnya ya mereka tidak semata-mata menjadi tim negosiasi dengan pemerintah. Mereka harus memonitor apa yang dilakukan oleh pemerintah, memprediksi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti apa, dan mengantisipasi jangan sampai kebijakan itu membawa kerugian bagi bisnis atau perusahaan. Kebetulan saya kemarin di Bali 2 bulan ada acara training, ketemu dengan teman yang dari swasta, industri kelapa sawit kan industri yang cukup besar. Ngobrol lah kami diskusi soal itu. Nah ternyata dibutuhkan lulusan ilmu pemerintahan di sektor swasta. Nah jadi itu juga penting. Termasuk nanti misalnya saya ingin mengabdikan diri di desa kelahiran saya, menjadi kepala desa atau menjadi perangkat desa, itu kan juga butuh ilmu seperti itu. Artinya ketika menduduki jabatan, kemudian harus mendemonstrasikan kompetensinya, mereka memiliki bekal kompetensi yang memadai. Nah, Mas Gulam, ini Mas Gulam kan sudah lama menggeluti isu soal inovasi kebijakan. Nah, tentu sudah dari Sabang sampai Merauke begitu. Nah, kira-kira dari pengamatannya Mas Gulam, ada enggak sebuah inovasi kebijakan di level daerah yang bagi Mas Gulam itu sangat krusial, strategis dan kalau bisa itu direplikasi di banyak tempat? Apa kira-kira Mas Gulam? Waduh, ini pertanyaannya sulit. Sulitnya begini Mas Yoga, karena saya bersyukur bisa belajar dengan beberapa pelaku kebijakan. Salah satunya adalah mantan wali kota Jogja Pak Heri Sudiarto. Beliau itu kan dulu satu angkatan dengan Pak Jokowi ya, satu di Solo, satu di Jogja di kisaran tahun 2010 ya. Iya, betul. Nah, waktu itu Jogja menjadi trending karena yang sekarang kita kenal sebagai mall pelayanan publik, kemudian pelayanan terpadu satu atap, satu pintu dan sebagainya di bawah dinas perizinan itu kan baru dimulai inovasi di Jogja, mempermudah proses, memperpendek. Jadi nggak perlu datang ke beberapa tempat, sudah di satu tempat saja berbasis teknologi informasi dan sebagainya. Nah, Pak Heri ini mengatakan begini. Banyak Mas yang datang ke Jogja, memvideo, diskusi dan sebagainya. Kemudian nanti janjinya mau dibawa pulang untuk diaplikasikan. Atau tadi yang disampaikan Mas direplikasi lah gitu. Nah, ketika nanti 2-3 bulan, beberapa bulan lagi ketemu Pak Heri di Jakarta misalnya, Pak Heri kan ingat ini siapa yang datang, itu ditagih. Jawabannya hampir semua tidak bisa jalan. Apa itu Mas yang membuat menjadi sulit ketika direplikasi di daerah? Ya, ini menurut Pak Heri sendiri, ya bukan kata saya, karena saya bersyukur bisa berdiskusi cukup panjang dengan beliau. Jadi
seperti itu harus datang dari, kalau orang Jawa mengatakan kerentek, ada passion. Passionnya siapa? Ya passionnya kepala daerah. Karena kalau kepala daerah tidak punya passion, bagaimana mungkin para kepala OPD, pimpinan OPD akan memiliki prakarsa atau inisiatif gitu kan? Kepala daerahnya punya passion, didiskusikan itu, kemudian jalan. Kalau kemudian hanya misalnya, wah di sini pondok pesantren kebangsaan punya ini, kita datang foto-foto dan sebagainya, kemudian kita pulang diterapkan di tempat kita, di pondok kita, belum tentu juga bisa akan berjalan karena nggak ada passion. Kita hanya melihat, oh ini sedang trending nih, ini bagus gitu, tapi tidak ada semangat, itu tidak muncul, keaslian itu tidak muncul. Nah itu juga sama ketika misalnya saya ke Banyuwangi waktu itu, Pak Abdullah Azwar Anas masih menjadi bupati. Ceritanya ya kira-kira sama. Ini kan sudah mulai pada tataran tahun 2000 ya 2010 ya, agak inilah nggak bisa untuk kemudian orang datang kemudian mereplika begitu saja. Banyuwangi memiliki keunggulan begini. Salah satu yang menjadi keunggulan adalah mereka memiliki sistem aplikasi. Dan sistem aplikasi itu ketika sudah dites berjalan, itu secara sukarela dibagikan secara gratis. Misalnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah. Jadi misalnya kepala daerah tahu hari ini ada berapa uang masuk, berapa uang keluar dan sebagainya Nah, syaratnya adalah dari kabupaten, kota atau pemerintah daerah yang bersangkutan itu harus dalam tanda kutip menyekolahkan stafnya selama 1 bulan di Banyuwangi untuk proses transfer itu. Ya, transfer knowledge ya. Nah, tapi saya belum tahu ini apakah setelah proses transfer itu bisa berjalan atau tidak. Karena ini penting bahwa inovasi itu tidak bisa kemudian difotokopi, direplika nggak bisa. Karena tadi butuh kerentek karena kerentek itu yang akan mengawal inovasi mulai dari awal sampai proses berjalan, kemudian ada improvisasi, ada modifikasi, nah itu pasti ada. Termasuk menyesuaikan dengan konteks ya. Gitu ya. Nah, ini tadi saya agak tertarik dengan dari seorang, kalau kepala daerah itu kan pasti political leader ya. Dan kemudian di satu sisi soal inovasi kebanyakan ada di ranah birokrat atau teknokrat. Nah, seringkali kan terjadi antara ini kepala daerah punya keinginan ini, si birokrat dengan pimpinan tertingginya sekdanya itu begini. Nah, bagaimana? Ini mungkin bahasa saya kurang pas Mas Kilo. Bagaimana menaklukkan kita punya political will yang kuat dengan mesin yang namanya birokrasi besar ini dengan sekda sebagai pimpinannya untuk kemudian berjalan seirama untuk satu visi bersama. Itu kan tidak mudah. Nah, dari diskusi dengan banyak kepala daerah itu bagaimana sih tips and triknya? Siapa tahu di sini nanti ada yang menyaksikan dan ingin menjadi kepala daerah, setidaknya dia punya cara atau melalui pintu seperti apa sih untuk melakukan itu? Iya. Dari beberapa yang saya temui yang menarik adalah ketika sudah terpilih ya dari hasil pilkada itu jelas menjadi pemenang, itu kemudian beliau-beliau itu tidak kemudian wah sudah saya menang kok berarti saya nanti jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, enggak. Tapi yang dilakukan itu adalah silaturahmi, belajar keliling ke beberapa pemerintah daerah atau kepala daerah yang menurut beliau-beliau ini memiliki keunggulan. Jadi hampir semuanya mengatakan, nah, saya juga sowan ke sini Mas, ke sini untuk menimba ilmu dari para senior yang lebih dulu atau ya bertukar pikiran gitu. Ada yang 3 bulan, 5 bulan, 7 bulan gitu. Nah, pada konteks itu kemudian mulai mengkonsolidasikan. Jadi tidak kemudian nanti begitu jadi dilantik kemudian baru jalan, enggak. Sekarang ini mungkin ketika sudah menjadi kandidat yang terpilih sudah ada proses konsolidasi. Syukur memang kalau tim suksesnya ini orang yang paham soal pemerintahan. Nah ini makanya pentingnya ilmu pemerintahan di situ. Nih, teman-teman yang di luar sana, kalau mau belajar lebih dalam lagi soal pemerintahan, masuk ke ilmu pemerintahan Visip Undi. Kita iklan lagi nih Mas. Ya karena memang itu kebutuhan gitu. Sekarang
bagaimana mungkin orang yang nanti akan dalam tanda kutip memerintah mengelola urusan-urusan masyarakat rakyat banyak tapi nggak punya ilmu, nggak punya persiapan gitu, nggak punya giroh, nggak punya passion, nggak punya semangat gitu. Jadi yang dilakukan itu. Jadi sebelumnya timnya juga sudah melihat bagaimana mensinkronkan antara visi misi itu dengan rencana pembangunan daerah, baik yang jangka panjang maupun nanti RPJMD-nya untuk jangka menengah 5 tahun yang akan datang. Nah itu sudah mulai sebelum hingar-bingar pelantikan itu yang think tank-nya sudah mulai bekerja itu, dan rata-rata kepala daerah yang inovasinya menonjol itu ya punya think tank yang bagus. Sayangnya think tanknya itu nggak akan pernah diekspos gitu. Jangan-jangan bisa jadi Mas juga salah satu think tanknya kan gitu. Ini ya menarik Mas. Jadi bisa jadi ini ya Mas, seharusnya yang mau jadi bupati, gubernur ataupun mungkin presiden sebaiknya belajar ilmu pemerintahan dulu deh, kan? Biar kemudian punya modalitas untuk bagaimana how to govern bagaimana memerintah yang efektif, efisien dan bisa melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara, betul Mas. Nah, saya ini agak tergelitik juga Mas. Dulu waktu saya masih mahasiswa itu dulu kan ada sebuah situasi kondisi di mana kemudian banyak kepala daerah berprestasi yang kemudian dapat spotlight banyak. Kita sebut saja Presiden Jokowi waktu masih jadi wali kota Solo, Pak Heri Yudianto wali kota Jogja dan banyak lagi. Nah, tetapi saya mencermati Mas Gulam dalam mungkin 1 dekade terakhir fenomena itu sudah kayaknya agak berkurang ya, sudah jarang dapat spotlight. Padahal dengan memunculkan tokoh-tokoh inovatif itu kan setidaknya kemudian bisa merangsang pemerintah daerah lain untuk kemudian akseleratif. Sebetulnya ada apa sih Mas itu? Apakah ada dalam tanda kutip mungkin ya kejenuhan publik untuk itu, atau ada setting seperti apa sih yang kok aneh ya, tiba-tiba dulu pernah spotlightnya begitu luar biasa, ada Bu Risma, ada Pak siapa yang di Kulon Progo itu, Pak Hasto, itu kemudian seolah hilang semua itu loh Pak. Nah itu gimana itu Mas Gulam dari perspektif ini kan? Mungkin bisa jadi karena jenuh ya. Atau bisa jadi mungkin ya sudah inovasi itu kemudian ya sudah kita bikin inovasi berlomba-lomba seperti Kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu kan sejak 2014 ada top 99 inovasi pemerintahan. Nah, itu kan sebenarnya setiap tahun 99, tapi ada nggak hasilnya? Ada nggak kemudian gaungnya, dan ada nggak menimbulkan champion-champion baru seperti yang tadi Mas Yoga sebutkan gitu. Sebenarnya ada, cuman media sekarang itu kan nggak seperti dulu. Dulu itu kan terkanalisasi televisi, kemudian surat kabar itu koran, majalah masih cukup eksis. Sekarang kan sudah seperti Gubernur Jawa Barat saja kan juga punya tim sendiri, punya channel sendiri. Atau mantan gubernur sini ya, nah, Jawa misalnya, Tengah, atau dulu sendiri. Pak Ganjar juga punya tim sendiri. Nah, sekarang ya tergantung apakah Boso Jawa ini kuat-kuatan untuk bisa secara rutin mengunggah, mempublikasikan kiprah dan kinerjanya gitu kan. Nah, seperti yang sekarang di Jawa Barat ini kan seperti kayak trending gitu kan. Karena itu yang memang dilakukan. Nah, walaupun dari aspek pemerintahan itu luas, tepat atau tidak tentu menimbulkan diskusi lebih lanjut, tapi pergeseran media ini juga berpengaruh. Betul. Koran sekarang dulu kalau nggak salah Jawa Pos kan juga pernah membuat sebuah program award juga. Otonomi daerah award misalnya. Nah, itu juga menjadi hal yang berpengaruh gitu. Nah, ada hal lain yaitu sekarang ini kan sedikit-sedikit harus sesuai dengan tren. Sekarang trennya apa? Kemarin Instagram, terus TikTok, ya udah bikin itu. Cuman Instagram dan TikTok itu yang dilakukan adalah tidak substantif. Hanya sekedar untuk memenuhi berapa? 7 detik, 10 detik, 20 detik, tapi kemudian substansinya apa gitu kan? Karena sekarang ini apa yang disampaikan Mas Yoga itu juga dirasakan oleh
beberapa teman-teman yang misalnya begini, ini katanya ada inovasi nih, website, aplikasi, tapi ketika diakses nggak bisa. Betul. Website pemerintah daerah saja tidak bisa. Informasinya tidak lengkap. Ya, di enter itu cuma muter-muter saja, gitu betul. Kan. Kemudian aplikasi juga sama, under construction atau macet atau mungkin server error dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi keprihatinan karena kalau kemudian inovasi hanya dilihat dari aspek penggunaan teknologi informasi, ya itu tidak menyentuh substansi sama sekali. Karena inovasi itu kan bicara sesuatu yang nanti ada hasilnya, ada manfaatnya. Kalau nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, cuman wah ini kita sudah punya digitalisasi ini, tapi nggak ada manfaatnya. Ya, itu yang pernah disampaikan oleh mantan wali kota Semarang ya, Mas Hendar Prihadi, Mas Hendi, yang mengatakan bahwa inovasi itu tidak berlomba-lomba membuat aplikasi, akeh-akehan website, situs dan sebagainya, tapi apa sesuatu yang mungkin sederhana tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya ini akte kelahiran itu kan hak bagi setiap anak bayi yang baru lahir. Betul. Nah, misalnya salah satu inovasinya kan rumah bersalin atau rumah sakit yang menangani kelahiran itu, kemudian begitu ada bayi lahir langsung entry data 1x24 jam aktenya bisa terbit. Betul. Nah, itu kan inovasi betul, dan itu nggak usah keluar kemana-mana. Oh, ada aplikasi ini, tapi orang merasakan, oh iya ya, saya punya anak baru lahir di rumah sakit, di rumah bersalin atau dimanapun, tapi dalam waktu 1x24 jam pemerintah dan negara hadir dengan memberikan akta kelahiran. Nah, hal-hal seperti itu kan jarang terekspos, tapi itu kan sebenarnya sangat substantif, menyangkut hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Ya, cuman sayangnya seringkali inovasi hanya disederhanakan oleh sebagian besar pemimpin, digitalisasi. Dan kadang digitalisasi pun tidak terintegrasi. Jadi banyakkan nya, saking banyaknya masyarakatnya bingung gitu ya, Mas. Ada satu lagi yang complicated, Mas Yoga. Jadi ketika itu sesuatu yang sifatnya elektronik atau digital itu tidak dikelola oleh pemerintah sendiri, otomatis kan oleh penyedia, pihak ketiga. Pihak ketiga itu kan bekerja berdasarkan kontrak. Betul. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Begitu kontraknya habis, ya wassalam, selesai. Dan itu banyak terjadi ya? Banyak terjadi. Padahal sudah ada Diskominfo ya, Mas? Iya. Nah, tapi nggak ada transfer knowledge-nya gitu yang dicermati, Mas? Mestinya ada transfer knowledge, atau di beberapa daerah seperti yang tadi saya sampaikan di Banyuwangi itu, yang bangun aplikasi ya Diskominfo. Jadi harus ya mempekerjakan tenaga-tenaga muda yang potensial dan yang memiliki komitmen untuk membangun daerahnya. Tentu ketika ini berhasil, ya gaji, pendapatan, lembur, remunerasinya juga meningkat. Berarti ada satu aspek lagi ya teman-teman, sustainabilitas, keberlanjutan. Mau sebagus apapun inovasinya, kalau hanya 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun selesai ya sudah. Gitu. Nah, tapi ada tantangan yang menarik, Mas. Jadi seringkali kalau ini kayaknya hanya di Konoha di Indonesia. Jadi seringkali itu, Mas, ada inovasi bagus, ya 5 tahun, 10 tahun, ganti pimpinan. Seringkali ganti. Ini juga kayaknya tantangan besar ya, Mas. Ini memang sering terjadi ya dari cermatannya Mas. Pasti terjadi. Pasti terjadi karena ada, saya tidak tahu ini entah doktrin entah apa ya. Orang baru yang datang itu tidak mau melihat ada yang barang lama yang masih berjalan atau masih bagus gitu. Padahal sebenarnya ini model yang bagus kan, tinggal kalau ada kurangnya diperbaiki, buka yang lain yang lebih bagus. Wah, ini kan akan menjadi sifatnya menjadi akumulatif. Dan sistem yang sudah jalan, yang sudah terbukti bermanfaat itu tidak kemudian ditinggalkan begitu saja. Sayangnya ya kalau bahasa yang wah ini ganti pemerintahan, ganti kebijakan, ganti semuanya, nanti providernya pihak ketiganya penyedianya juga baru lagi, ya repot. Jadi kita seperti pemutihan, semuanya kembali putih. Padahal ada inovasi-inovasi yang menurut saya bisa dikembangkan ya, diteruskan berkesinambungan karena bagus itu.
Ya, dari cermatan Mas Gulam, ada enggak satu inovasi? Ini dari cermatannya Mas Gulam aja. Ada inovasi yang dia ganti pemimpin tapi tetap lanjut. Nah, Ya, ada. Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya, karena kebetulan dari Pak Azwar Anas ke Bu Ibu. Yang Bu Ibu itu notabene ya istrinya. Oh, masih istrinya. Iya. Istrinya Pak Anas kan. Ya, walaupun ada dinamika lah, tapi beberapa inovasi itu masih berjalan. Misalnya layanan apa? Administrasi kependudukan yang jemput bola. Memang digitalisasi, tapi ada yang namanya digital gap atau digital divide, di mana mungkin satu tempat itu tidak punya akses internet atau mungkin karena konturnya yang naik turun tidak terjangkau, atau mungkin juga masyarakatnya di situ belum memiliki perangkat yang memadai. Nah, ini pemerintah jemput bola dengan mobil layanan dan sebagainya, datang ke tempat-tempat yang mungkin blank spot dan sebagainya. Dan itu layanan jemput bola itu sudah dilakukan ketika dulu namanya di Banyuwangi Smart Kampung, di eranya Pak Azwar Anas tahun 2012-2013 sampai pembukaan pelayanan publik tahun 2017 misalnya. Jadi itu kemudian seperti mall pelayanan publik mobile, tapi memang urusannya terbatas pada akses administrasi kependudukan. Ya, menarik ya Mas Gulam. Nah, sebenarnya ini ada yang penting juga ketika kita ngomongin inovasi itulah ya. Nah, sebenarnya yang dari observasinya Mas Gulam bertemu dengan banyak stakeholder dan para pemimpin daerah yang punya inovasi, bagaimana sih kemudian membuat masyarakat yang melek digital sehingga inovasi ini bisa implementasinya bisa lebih optimal, karena seringkali kan ada gap digital ya Mas, terutama di kabupaten-kabupaten, belum lagi konturnya. Nah, ini kan apalagi tingkat pendidikan juga di Indonesia masih banyak yang mungkin hanya lulus SD SMP. Nah, itu ada nggak sebuah pengalaman menarik diskusi dengan pemimpin daerah bagaimana dia membuat masyarakatnya menjadi lebih melek digital sehingga inovasi kebijakan ini bisa optimal? Iya, masyarakat itu tidak butuh disodori oleh kecanggihan teknologi. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ketepatan pelayanan, efektivitas pelayanan. Ini datang, dilayani, ada hasilnya. Itu sudah cukup. Masyarakat tidak memikirkan ini canggih atau apa, enggak. Jadi yang dilakukan itu walaupun pada level kecamatan atau pada level yang mungkin dekat dengan desa-desa yang agak terpencil tempatnya, itu malah lebih paten gitu, lebih tepat guna, tepat sasaran itu. Karena masyarakat itu kan tidak semuanya paham ini aplikasi apa, ini bagaimana. Tapi misalnya, ternyata kok cepet ya sekarang, ternyata kok gratis ya sekarang, ternyata kok dilihat materialnya lebih bagus dari yang dulu. Nah, itu saja, itu kan nggak ada hubungannya dengan proses yang dilakukan oleh pemerintah, tapi hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Dan kalau itu hasilnya betul-betul masyarakat, wah ini sama yang kemarin-kemarin lebih bagus ini akan menimbulkan dukungan yang luar biasa kepada pemerintahnya, pemerintah daerah. Ya, ada pengalaman lah diskusi dengan anggota dewan gitu kan. Nah, ini gimana anggota dewan? Wah, kita nggak bisa apa-apa Pak, kenapa? Ya kita sudah didatengin rakyat, jangan macam-macam loh ini. Bupatinya bagus, memikirkan rakyatnya. Wah, jadi rakyatnya yang membela kepada siapapun kalau memang bupati ini mungkin akan ada sedikit gangguan atau apa, itu masyarakat karena merasakan, ini dulu jalan tidak halus, kanan kirinya nggak ada drainase, begitu bupati ini menjabat diperbaiki semua, kemudian jalan jadi mulus, banyak orang datang, kemudian nginep, kemudian ada dampak ekonomi multiplier efeknya, kan masyarakat jadi seneng, jadi ramai, jadi bersih, jadi ini terkenal gitu kan, trending. Nah, itu kan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Dan itu betul-betul menurut saya satu hal yang sangat menarik, bahwa anggota legislatif pun juga akhirnya
manut dengan yang diwakili gitu. Wakil rakyat betul-betul memperhatikan suara rakyatnya gitu. Nah, Mas Gulam, ini kan ada apa namanya? Setiap inovasi pasti ada apa ya, pendorong atau mungkin mengungkit. Nah, saya tuh dulu masih ingat, tapi ini sekaligus mengkonfirmasi ke Mas Gulam. Dulu itu selalu ada kayak semacam bursa inovasi, Mas. Ya. Ada bursa inovasi daerah, bursa inovasi desa. Nah, apakah sampai saat ini masih ada sebagai ruang pembelajaran bagi daerah-daerah yang sebetulnya ingin mencoba akseleratif begitu? Iya, tentu masih ada ya beberapa pemerintah daerah, Bapedanya kan ada Grenova. Nah, hal-hal seperti itu misalnya menjadi laboratorium inovasi, gitu kan. Tapi memang tantangan inovasi di daerah itu sangat besar. Pertama tentu dari aspek restu ya, restu dari kepala daerah, dari pimpinan daerah. Restu politik ini. Lah ya karena kalau misalnya nggak usah macam-macam lah, nah repot. Tapi kalau dicoba, kepala daerahnya mengencourage, mendorong itu, tentu itu akan tumbuh ya kan. Jadi restu atau dukungan politik itu penting. Yang kedua, di luar dukungan politik ya dukungan kebijakan gitu, terutama sumber daya. Sumber daya tentu yang paling gede masalah anggaran, tapi di luar anggaran itu kan ada ruang lah, ruang untuk misalnya ini dites dulu, dicoba, uji coba dulu dan sebagainya. Tentu sebelum uji coba disampaikan pada masyarakat, kan ada trial dulu. Karena inovasi itu tidak akan kemudian kita bikin kebijakan langsung jadi membangun inovasi. ekosistemnya dulu. Betul. Jadi ada proses, ya kalau punya kendaraan angkutan umum baru itu commissioning ya. Jadi jalan dulu berapa, 1, 2, 3 bulan, nah ada kekurangan diperbaiki, jadi kemudian nanti, nah orang kan kadang nggak sabar, pengennya diresmikan. Bagus ini diresmikan oleh bupati, gubernur, menteri, mungkin presiden gitu. Tapi kemudian setelah diresmikan apa gitu kan? Apakah ini berjalan? Apakah ini berkesinambungan? Itu kan jadi tanda tanya besar karena tentu sudah banyak sumber daya yang didedikasikan untuk sebuah inovasi itu gitu. Iya. Berarti kan tidak selalu masalah anggaran ya. Tidak selalu ya Mas Gulam ya. Nah, saya mau tanya Mas Gulam. Jadi, Mas Gulam ini tentunya kan persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya apa ya Mas Gulam yang sejauh ini itu menurut Mas Gulam penting untuk semacam dilakukan inovasi kebijakan dari cermatannya Mas Gulam selama ini. Ya mungkin soal kependudukan sudah ada nggak sih yang urgent hari ini dan itu butuh untuk adanya inovasi sebuah kebijakan? Ya, hal yang paling mendasar sebenarnya inovasi kewarganegaraan. Ya, gimana Mas? Mendefinisikan kembali sebenarnya warga negara itu apa? Karena warga negara ini kan tidak cuma bicara soal dia sebagai warga negara, tapi juga bicara soal pemerintahnya, soal relasi di antara keduanya gitu. Karena ketika kita, misalnya saya ambil contoh lah, beberapa waktu yang lalu itu kan smart city itu kan, wah ini booming sekali ya, di mana-mana smart city. Betul, smart city. Nah misalnya satu wilayah, satu daerah membuat sebuah terobosan dengan menggunakan penerangan jalan berbasis tenaga surya. Betul. Nah kan, itu kan investasinya mahal dan sebagainya gitu. Tapi kemudian tenaga surya ini kan butuh dirawat. Betul. Lah kalau nggak dirawat, karena hanya sono solar cell-nya kok biarin aja, nanti pokoknya otomatis begitu gelap nyala, begitu terang akan mati. Enak kita nggak perlu mancat-mancat saklar, nggak perlu ada kabel. Iya, tapi kan itu perlu dirawat. Betul. Solar panelnya perlu dibersihkan dan sebagainya. Lah kalau tidak ada knowledge soal itu, bagaimana barang yang mahal ini, hasil inovasi ini bisa akan berumur panjang dan bermanfaat panjang. Ini belum yang kedua, kalau ada warga negara yang iseng, wah ono lampu kok lampunya cilik ya, ajar titis dibalangi, disambit, pecah, rusak dan sebagainya. Ya ini kan gimana? Betul. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengetahuan sebagai warga negara. Ini aset negara, diadakan oleh pemerintah. Sebagai warga negara, saya harus ikut menjaga dong, tidak merusak dong, gitu. Nah, satu lagi ada ilustrasi yang menarik. Ini saya temui di salah satu kabupaten. Inovasinya bagus, membuat yang namanya tap water seperti di luar negeri.
Jadi orang kalau Keran haus, ya yang dipencet terus kita tinggal deketin mulutnya. Ya. Nah, wah saya ini di level pemerintah kabupaten kan bagus di ruang publik kan, jadi orang nggak perlu lagi kesulitan minum gitu kan. Tapi ternyata begitu 1 minggu orang tidak menggunakan itu untuk diminum tapi buat cuci tangan karena dikira wastafel. Terus semua tidak ada yang kalau di luar negeri itu kan pasti ada yang secara periodik membersihkan gitu. Itu nggak ada yang membersihkan. Jadi mungkin materialnya juga tidak terlalu bagus, berkarat, berkerak dan sebagainya, akhirnya rusak. Itu. Berarti rekayasa sosialnya ini menjadi penting. Nah, ini kan kesadaran lah yang menjadi pemerintah itu tahu bahwa kita mengadakan ini itu untuk warga negara, nilai manfaat dan nilai gunanya harus panjang. Bukan sekedar ya sudah ada diresmikan, diresmikan selesai gitu. Itu dari aspek pemerintahnya, dari aspek warga negaranya. Oh ini fasilitas ini disediakan untuk kita, maka ya tidak cuma saya tapi Anda boleh pakai, teman-teman kita boleh pakai. Maka saya memakai sesuai dengan kapasitas kegunaannya. Tidak kemudian wah ngene kok nek rusak kan ya didandani. Nah itu kan tidak ada. Nah ini menurut saya yang perlu mendefinisi ulang kewarganegaraan kita karena itu yang paling mendasar. Karena kalau ini berhasil, kalau dia menjadi pemerintah, menjadi birokrat, dia memiliki sense of belonging terhadap public business, public matters ya. Pun ketika dia tidak masuk ke pemerintah, dia akan bahwa saya warga negara memiliki hak dan kewajiban yang seperti ini. Tidak cuma bicara hak, saya kan berhak nih dapat jalan yang mulus, sudah bayar pajak dan sebagainya. Tapi kemudian terus kewajiban Anda apa terhadap jalan yang mulus ini? Kan ya menggunakan, terus tidak kemudian dalam tanda kutip merusak. Misalnya, bikin event ya, terus aspalnya ditutui untuk tempat panggung, tempat apa dan sebagainya, atau mungkin malah karena saya kontraktor gitu, saya butuh memindahkan tanah, ada alat berat lewat situ, kemudian aspalnya jadi rusak, tidak mau tanggung jawab. Nah itu kan terkait dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab kira-kira ya Mas Gulam ya. Betul. Nah, ini saya pernah membaca kawan-kawan penikmat podcast KPK. Jadi Mas Gulam ini pernah menulis sebuah artikel yang sangat bagus. Jadi kalau tidak salah ini nanti tolong dikoreksi Mas Gulam kalau saya salah. Jadi menulis sebuah artikel di mana artikel ini biasanya itu bercerita kalau artikel itu kan sisi positif yang kemudian menstimulasi daerah untuk melakukan inovasi. Tetapi Mas Gulam melakukan kritik. Kenapa juga kegagalan inovasi juga penting untuk diperlihatkan sebagai media pembelajaran supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Nah itu benar nggak Mas? Atau ada koreksi dari bacaan saya? Itu seperti apa? Mungkin ini supaya kemudian menarik karena idenya ini menarik. Tidak hanya soal bagus-bagusnya aja, tapi yang jelek ini juga perlu dipublikasikan sebagai bagian dari pembelajaran publik. Ya itu sebuah artikel ya, kegagalan inovasi daerah. Jadi saya dengan kolega saya Bu Laila, Dr. Laila Khalid Al-Firdaus itu kami diskusi karena kebetulan kami adalah tim teaching untuk kebijakan sektor publik. Kemudian kami juga satu tim riset. Kemudian kami melihat kenapa sih ya kok inovasi-inovasi yang gagal itu tidak kita angkat. Kita tidak mengangkat untuk membuat malu, tidak. Walaupun kami sadar bahwa ini juga nanti akan menimbulkan ya rasa nggak enak dan sebagainya. Tapi kami tekankan di tulisan itu bahwa kegagalan itu penting untuk diketahui supaya kita bisa menemukan bagaimana solusi dari kegagalan itu, bisa mengidentifikasi ini gagal karena apa, apakah karena nggak ada dukungan politik, apakah karena nggak ada dukungan kebijakan, nggak ada dukungan sumber daya, atau tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk hal itu. Kemudian yang kedua adalah kita merumuskan bagaimana upaya perbaikannya. Jadi konteksnya adalah konteks pembelajaran karena kami adalah akademisi, bahwa keberhasilan maupun kegagalan itu harus kita lihat dalam konteks pembelajaran. Karena kalau kita jadikan sebagai pembelajaran, maka
orang-orang yang akan melakukan mereplikasi itu mereka tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Mereka tahu bahwa kalau kebijakan ini, kalau inovasi ini tidak mendapatkan dukungan A, B, C, D dan sebagainya, yang tadi dikatakan Mas Yoga ekosistemnya tidak terbentuk, ya tidak akan berjalan. Lagi-lagi nanti hanya sekedar inovasi kebijakan di atas kertas, karena tidak aplikatif, tidak bisa dilakukan. Ditanya sumber dayanya apa? Nah, anggarannya cuma segini ya. Kalau anggarannya cuma segini ya, inovasinya jangan yang itu. Bukan berarti kemudian wah nggak ada anggarannya sedikit nggak bisa inovasi. Bisa, karena kita kan tetap bisa berpikir gitu. Iya. Ini menarik ini. Nah, ini yang terakhir Mas Gulam. Jadi kita kan bicara soal salah satu buku yang beberapa waktu lalu diterbitkan oleh Mas Gulam sendiri, mempertegas akuntabilitas. Nah, ide dasarnya ini apa sih Mas? Bicara mempertegas akuntabilitas. Apakah ada kegelisahan Mas Gulam terkait dengan transparansi akuntabilitas? Karena dalam hemat saya itu Mas Gulam, transparansi akuntabilitas itu kan salah satu pilar good governance pemerintahan yang bersih, yang bagus, yang tentunya orientasinya kepada rakyat. Nah, ini seperti apa, boleh dijelaskan Mas Gulam? Ya, itu muncul dari kegalauan ya. Orang kemudian kalau ditanya soal akuntabilitas, jawabannya adalah pertanggungjawaban. Jadi akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban. Padahal ya akuntabilitas sama dengan pertanggungjawaban plus itu. Artinya tidak hanya pertanggungjawaban saja, tapi ada hal yang lain yang mungkin kurang dipahami oleh publik secara luas, bahwa akuntabilitas itu adalah sebuah mekanisme, bukan sesuatu yang akuntabilitas itu ya ini saja, enggak, tapi itu sebuah siklus antara dua pihak yang memiliki kekuasaan dan yang menjalankan kekuasaan. Pihak yang ini prinsipal ini memberikan kekuasaan kepada orang yang namanya agen untuk melakukan sesuatu berbasis pada kontrak kesepakatan. Nanti pada kurun waktu tertentu ini ada proses laporan. Nah, melaporkan secara tertulis itu adalah pertanggungjawaban. Tapi kemudian setelah bertanggung jawab itu ngapain gitu? Misalnya saya punya duit, saya pengen punya toko, convenience store lah kayak mart itu. Tapi saya nggak punya waktu. Ya udah kan saya bangun toko, nanam orang di situ sebagai manajer toko. Nah, ini saya prinsipal, dia agennya. Ya sudah, agen itu kita kasih target sebulan ini dan sebagainya. Nanti setahun 12 bulan kita lihat performa kinerjanya. Nah, dia laporan bulanan itu adalah tanggung jawabnya. Tapi kemudian setelah 1 tahun kita putuskan untuk memberi dia bonus, menambah kontrak, atau kemudian kita ganti dengan orang lain karena kinerjanya tidak memuaskan, itu namanya akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu antara pemilik kewenangan, kekuasaan dan penerima. Jadi itu berlaku pada kita, masyarakat, publik, kepada calon wakil rakyat. Itu akuntabilitas. Pemilu setiap 5 tahun sekali adalah proses akuntabilitas. Anggota legislatif ini amanah. Nah, di akhir buku itu saya sebutkan bahwa mungkin terjemahan paling dekat ya amanah. Karena amanah sendiri kan juga sebuah mekanisme. Pasti ada 2 pihak atau lebih. Tidak hanya cuma satu saja. Nah, ya itulah anak dengan orang tua. Orang tua nyuruh kamu kuliah di Jogja, di Semarang dan sebagainya, dikasih uang saku dan sebagainya. Bentuk akuntabilitasnya tentu bukan hanya nilai, tapi bagaimana saya ada acara ini, ngasih tahu aktivitasnya dan sebagainya, dikasih uang, dipertanggungjawabkan. Ini laporannya ada sisa atau kurang, ditabung atau gimana. Nah, ini kan hal yang mendasar sebenarnya, menyangkut sebuah kepercayaan gitu. Ya itu kegamangan, kegelisahan saya untuk akuntabilitas itu. Jadi akuntabilitas itu nggak melulu bicara soal pemerintah saja, tapi atau politik saja, tapi hubungan anak orang tua, suami istri, majikan dan pekerja, atasan bawahan, itu juga bagian dari akuntabilitas. Sebenarnya apa yang ini Mas Gulam, apa yang menjadikan ini, tentunya kegalauan Mas Gulam ini kan tentunya ada yang melatar belakangi. Nah, dalam konteks yang dijelaskan Mas Gulam tadi, ini kan tidak hanya soal pemerintah tetapi individu. Apakah ada tantangan besar sih individu di Indonesia dalam melakukan akuntabilitas? Apakah mereka tidak tahu atau tidak punya kesadaran, atau apa sih yang membuat
ini menjadi sesuatu yang berat. Belum menjadi pemerintah atau bagian dari mesin besar yang namanya birokrasi aja, mereka sudah katakanlah tidak cukup akuntabel. Nah, itu apa sih sebetulnya, Mas? Ya, ini menyangkut apa ya? Integritas kah? Ya, betul. Kita bicara soal integritas. Ada satu quote ya, dilihat atau nggak dilihat orang, kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hak dan kewajiban kita. Ya, itu adalah bagian dari integritas. Nah, di konteks ini kan kita masih belum melihat ini tersosialisasi dan terinternalisasi di teman-teman kita gitu kan. Jadi perilaku-perilaku manipulatif, koruptif itu masih ada, walaupun cuma alah ora apa-apa meng gedene iki gitu kan. Atau misalnya trotoar dipakai buat jualan, kan nggak apa-apa, malam kan sudah nggak ada orang yang jalan, jadi trotoar ini bisa saya pakai, kan itu sudah bagian dari perilaku koruptif kan. Karena itu adalah ruang publik gitu. Tapi kan tidak ada, di kita tidak punya kesadaran seperti itu. Menutup jalan misalnya, oh aku gue gawe ini tadi sampai harus muter-muter misalnya. Nah itu kan juga bagian dari Anda punya gawe nutup jalan, orang di situ tahu, tapi jalan ini kan jalan umum. Orang lain yang akan ke situ jadi kesulitan akses gitu. Nah, sementara orang kalau tahu soal akuntabilitas, dia akan tahu bahwa oh ini ruang publik, saya tidak punya hak, tidak punya kewenangan sama sekali. Kembali juga ke tadi yang masalah kewarganegaraan. Jadi itulah membedakan antara milik publik, milik privat, hak publik, hak privat dan sebagainya. Itu juga menurut saya rangkaian yang berkaitan dengan integritas, akuntabilitas dan sebagainya. Betul. Artinya individu sebagai warga negara harus bisa mendudukan ini public goods kah atau apa kan kira-kira begitu. Nah, untuk membenahi ini kan ngomongin integritas, transparansi, akuntabilitas. Ini kan barang yang kayaknya sudah agak langka ini masih negeri ini ya. Kita melihat pejabat kita seperti apa, korupsinya seperti apa. Nah, kira-kira apa yang bisa dibenahi? Dimulai dari mana sih Mas membenahi itu? Mulainya dari diri kita sendiri saja. Kalau saya sebagai dosen ya saya mulai dari diri saya, jadi contoh untuk mahasiswa, jadi contoh untuk kolega misalnya, jadi contoh untuk lingkungan. Itu guru atau dosen itu kan relatif dihormati di lingkungannya. Jadi ya kita harus bisa mempraktekkan itu, mencontohkan itu. Maksud misalnya kalau saya ngajar soal akuntabilitas, integritas, tidak melakukan kan bagaimana gitu, harusnya ngajar nggak ngajar gitu, harusnya ngajar kemudian dipotong sekian persen misalnya. Itu kan sesuatu yang hati saya tidak mengatakan ini nggak bener gitu kan. Nah itu integritas. Nah jadi dimulai dari kita, dari lingkungan kita, keluarga kita sajalah, minimal di dalam keluarga. Karena kebetulan saya juga mengajar pengantar ilmu politik ya. Politik itu kan seperti kotak Pandora, begitu dibuka itu ada banyak hal. Tapi pertama dan utama ya soal masalah kewarganegaraan isunya. Menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, paham politik, paham dalam membuat keputusan-keputusan politik, terlibat di dalam aktivitas-aktivitas politik di komunitas, di lingkungan. Itu pada hakikatnya kewarganegaraan yang sesungguhnya. Karena kita kan nggak bisa hidup sendiri. Betul. Nah, saya sepakat ini Mas Gulam. Memang kita individu tentunya dibentuk oleh keluarga. Saya tuh ingat betul Mas Gulam. Jadi sebuah kata-kata mutiara kalau bahasanya itu. Jadi diri kita itu adalah cerminan dari keluarga kita. Kalau di keluarga kita diajarkan untuk bertanggung jawab, integritas, disiplin, itu nanti kita embedded, terlihat kok. Ya itu yang maka menjadi penting. Kemudian mungkin keluarga ini menjadi pendidikan yang pertama, sehingga tentunya ini yang harus diinjeksi gitu ya, akuntabilitas pada keluarga-keluarga kecil di Indonesia, kira-kira begitu ya Mas Gulam. Oke Mas Gulam, terima kasih atas kehadirannya pada KPK pada malam hari ini. Ini kalau saya meminjam istilah Mardikuwowi ini daging semua. Dagingnya ini adalah semua tentang transparansi, akuntabilitas dan tentunya inovasi kebijakan publik. Dan juga kami ingin mengucapkan kepada Mas Gulam selamat
berangkat ke Australia ya kan. Ini teman-teman semua, ini Mas Gulam insya Allah hari Senin akan berangkat ke Australia melanjutkan studi doktoralnya di mana Mas? Di Griffith University. Di Griffith University, semoga dilancarkan ya dan segera selesai dan bisa kemudian mampir ke podcast pesantren kebangsaan. Insya Allah, amin. Terima kasih Mas Gulam dan teman-teman di rumah jangan lupa like, komen dan subscribe Kongko Pesantren Kebangsaan dan kita ketemu pada minggu depan dengan topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa.